Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman yang akan kami sampaikan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Nilai Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan ketika itu terpelantang di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan tegas. Katanya, "Hai aku roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan. Judul renungan yang saya bawakan adalah kerasukan. Seorang anak kerasukan roh yang membisukan dan menyembunyikan. Murid Yesus mencoba mengusir roh jahat itu, namun tidak dapat. Hanya Yesus saja yang mampu mengeluarkan roh jahat dari anak itu. Yesus itu luar biasa. Bisa jadi kita juga adalah roh yang kerasukan setan, yang membisukan dan menyulitkan. Ketika roh itu menyerang kita tidak mampu mendengarkan sabda Allah. Kita juga mampu menyuarakan cinta dan pengenalan. Kita dibanting-banting oleh unsur
perhitungan untuk hidup. Kita bisa bertutur dan tuli mendengar cinta Allah dan kebenaran. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang berupaya menyembuhkan kita? Pernahkah kita sendiri menyadari kebisuan dan kepunyaan? Pasti bukan hal mudah mengusir setan yang membisukan dan memulihkan kita. Membiarkan Yesus hadir dan berkarya dalam diri kita dan dalam doa dan puasa adalah caranya. Hidup bersama di dalam Kristus akan memampukan kita untuk menyuarakan sekaligus mendengarkan kisah dan kebenaran. Semoga setelah kita merenungkannya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntutan dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat membawakan firman-Mu ini dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.